wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami dalam serial diskusi pembangunan rendah karbon bersama saya, Baik Itis Yulianti. Kegiatan ini kerjasama Lombok Research Center dan Barbarito. Pada hari ini tema kita mengangkat tentang peran lembaga adat dalam pelestarian sumber daya alam di Lombok. Telah hadir narasumber kita hari ini. Pertama adalah Lalu Malik Hidayat SPD. Beliau adalah tokoh adat Puri Dalem Selaparang. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua adalah Bapak Insinyur Wahyudi Adi Siswanto MSI. Beliau adalah Kepala Badan Intelijen Negara Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selamat sore Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dalam rangka pembangunan rendah karbon Pak, kali ini akan melihat bagaimana sebenarnya peran adat dalam pengelolaan sumber daya alam. Sebagai pembuka kita bahwa memang ternyata di Nusa Tenggara Barat dari seluruh desa yang ada sekitar 1135 desa, itu ternyata sekitar 460-an itu adalah desa yang berbatasan langsung dengan kawasan. Dan tentu saja mereka beberapa di antara desa-desa tersebut masih menjalankan ritual-ritual untuk menjaga kelestarian alam mereka. Ini menunjukkan bahwa ternyata sejak zaman dahulu kala nih nenek moyang kita sudah mengajarkan bahwa ada timbal balik interaksi antara masyarakat dengan alamnya. Khusus untuk Lombok, mungkin untuk Mami Hidayat dulu, sebenarnya seperti apa sih kalau kita berbicara masyarakat adat Sasak terutama karena kita di lingkungan Lombok, bagaimana bentuk interaksi mereka dengan alam sekitarnya? Silahkan. Baik, terima kasih. Ini memang sangat menarik ya ketika kemudian kita berbicara kebudayaan, berbicara adat, ketika pada sisi ketika kemudian ada keterdesakan eksistensi budaya itu sendiri di masyarakat kita. Kalau kami boleh sampaikan memang tidak banyak sih komunitas adat yang masih mempertahankan hubungan harmonis mereka dengan semesta alam. Mungkin hampir bisa dikatakan ya sangat kecil lah. Itu pun mungkin yang masih ada di perbatasan. Tetapi kita bersyukur bahwa masih beberapa komunitas yang masih kuat mempertahankan itu. Dan ini yang mestinya kemudian menjadi perhatian kita semua. Bagaimana kemudian pemikiran kita bersama, bukan hanya tokoh adat, bukan hanya komunitas adat, tetapi juga semua elemen masyarakat tentunya memiliki tanggung jawab yang sama untuk kemudian mendorong berlakunya kembali, minimal mendorong pemahaman kita terhadap pentingnya sistem adat di dalam pelestarian lingkungan itu sendiri. Nah, terkait dengan sistem adat sesungguhnya memang ini sudah terpola sejak lama, bahkan sudah menjadi sebuah tradisi yang turun-temurun, itu menjadi bagian dari kehidupan masyarakat kita. Satu hal mungkin yang yang akan kita mulai sampaikan di awal adalah bahwa apapun yang kemudian menjadi sebuah sistem sosial masyarakat, maka itu tidak akan pernah lepas dari paradigma berpikir mereka. Paradigma berpikir ini tentunya akan berangkat dari prinsip hidup mereka yang kemudian yang didasari oleh adanya keyakinan terhadap sesuatu hal. Inilah yang kemudian mengilhami mereka menerapkan, mengaplikasi sistem sosial itu ke dalam kehidupan sosial mereka. Contohnya misalnya ada prinsip yang sangat mendasar dalam kehidupan masyarakat suku Sasak sejak zaman dahulu kala sampai dengan sekarang mestinya gitu loh. Kenapa saya bilang mestinya? Artinya bahwa ini adalah bagian pusaka yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala BIN di dalam ya, bahwa ada pusaka yang memang harus kita tetap pertahankan. Saya sering mengatakan bahwa kita sering kemudian berdebat tentang pusaka ketika berbicara tentang harta benda. Kita akan berdebat tentang pusaka. Tetapi ketika berbicara tentang perilaku, maka kita akan mengatakan itu bukan bagian dari pusaka. Kita akan menganggap itu tidak dengan tuak laik, selesailah. Ini yang keliru. Padahal sesungguhnya pusaka yang mestinya kemudian tetap dipertahankan adalah perilaku. Ada konsep berpikir kosmis bagi orang Sasak sesungguhnya yang kemudian mendasari perilaku mereka dalam kegiatan sosial mereka, termasuklah di dalam konteks kehidupan sosial terhadap alam semesta. Bisa kami sampaikan bahwa secara tegas telah digambarkan dalam prinsip hidup orang Sasak bahwa ada konsep dasar yang mengatakan dengan Sasak namun Islam. Ini satu hal yang menarik sesungguhnya. Jika kita mau mencermati bahwa dengan Sasak namun Islam,
Artinya bahwa antara hubungan antara agama dengan hubungan antara kehidupan sosial mereka itu ada satu keterkaitan, baik agama, ya termasuk lingkungan. Itulah yang mendasari mereka sehingga ada konsep berpikir bahwa dengan Sasak namun di Islam. Itulah yang mendasari kemudian pola pikir dasar mereka adalah pola pikir terhadap kepercayaan. Ini dasar pertama yang ingin saya sampaikan. Bahwa ada keyakinan yang mendasar yang kemudian diajarkan secara turun-temurun kepada orang Sasak bahwa ada nilai di dalam hidup mereka. Apa nilainya adalah ketika mereka meyakini bahwa seluruh semesta ini, manusia, binatang, pohon, laut, gunung dan sebagainya, itu adalah makhluk Tuhan yang juga hidup. Jadi ini sebuah dasar pemikiran bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatu ini bukan dengan kondisi mereka mati, tetapi seluruh semesta ini adalah hidup. Ini konsep dasar berpikir tentang keyakinan pada Tuhan. Artinya bahwa ada keyakinan orang Sasak bahwa bukan hanya manusialah yang berhak hidup di semesta ini, tetapi seluruh isi semesta ini juga memiliki hak yang sama untuk hidup. Yang kedua, bukan hanya manusialah yang Allah dengarkan doa-doanya, tetapi juga seluruh semesta ini Allah juga akan mendengarkan doa-doa mereka. Nah, konsep berpikir bahwa ada hubungan kehidupan antara ruh manusia dengan ruh semesta, inilah yang kemudian menjadi dasar berpikir utama yang berpengaruh kepada pola hubungan sosial antara manusia Sasak dengan lingkungannya, termasuklah dengan alam semestanya. Ini mungkin yang pertama yang harus kita pahami dulu. Artinya bahwa ada konsep dasar berpikir yang kemudian mendasari perilaku mereka. Dalam konteks ini kemudian segala hal yang teraplikasi di dalam pola kehidupan mereka itu akan terpaut di dalam dua konsep dasar. Yang tentunya memang yang pertama, dua konsep dasar ini berangkat dari 5 prinsip dasar hidup orang Sasak. Yang pertama adalah ada prinsip tindih, kemudian ada prinsip mali, ada prinsip merang, ada prinsip likat napak, dan ada prinsip sabar syukur. Ini didasari oleh konsep dasar tadi, bahwa Allah menciptakan segala sesuatu itu secara dengan ruh yang sama, sehingga kemudian orang Sasak sangat menjaga prinsip-prinsip hidup mereka dengan, kalau sekarang mungkin ada yang mengistilahkannya panca awit pinajaran Sasak. Ya, itu memang diintisarikan dari konsep-konsep hidup orang Sasak yang berangkat dari 5 dasar tadi. Tetapi secara umum kemudian 5 dasar yang tadi kami sebutkan, mulai dari tindih. Tindih itu apa sih? Tindih itu adalah sungguhnya orang Sasak ini orang sangat patuh terhadap aturan. Jadi tidak akan dianggap tindih orang Sasak jika mereka tidak mematuhi aturan, baik menyangkut norma agama, norma sosial, norma kemasyarakatan, norma negara, norma apapun namanya norma. Setiap berbicara norma maka orang Sasak akan tindih. Tindih itu artinya patuh. Yang kedua mali. Mali itu apa sih? Mali itu pantangan. Orang Sasak akan sangat memahami bahwa akan ada yang namanya tulah, ya, ketika melanggar sesuatu yang bertentangan dengan norma, sehingga mereka akan mengatakan mali melakukan sesuatu yang bersifat pantangan. Yang ketiga likat napak. Nah ini yang menarik. Likat napak adalah ketika orang-orang Sasak ini memahami posisi mereka. Jadi kalau bahasa kita sekarang, likat napak adalah sadar pada di mana posisi mereka berada. Dalam konsep sosial pun juga demikian. Dalam konsep dengan semesta alam pun juga demikian. Orang Sasak sangat menyadari bagaimana timbal balik hubungan antara mereka dengan alam semesta. Ini yang dikatakan sebagai prinsip likat napak. Mereka sadar bahwa mereka membutuhkan alam, dan mereka juga sadar bahwa alam membutuhkan mereka. Nah sehingga konsep timbal balik inilah yang kemudian terpatri di dalam prinsip bahwa orang Sasak itu adalah mampu likat napak. Likat artinya melihat, napak adalah posisi. Jadi tahu menempatkan diri, baik terhadap sesama manusia maupun menempatkan diri terhadap alam semesta. Yang keempat adalah merang. Merang itu adalah saling bela bantel. Jadi saling membela, saling merangkul, dan makanya orang Sasak itu mengatakan bahwa duwe aku, anak aku. Artinya satu kesatuan, kekerabatan. Dan yang terakhir, orang Sasak harus mampu menempatkan posisi kapan mereka bersyukur dan bila mana mereka bersabar. Ini prinsip dasar. Nah, aplikasi dari prinsip dasar ini kemudian teraktualisasi dia ke dalam dua konsep
penjabaran kehidupan mereka, yaitu pada konsep sisi kepercayaan dan pada konsep sisi tata krama. Nah, inilah yang kemudian kalau mengerucut kepada bagaimana hubungan dengan alam semesta, maka masyarakat Sasak sejak zaman dulu itu memelihara dua hal. Ada konsep keyakinan pada kepercayaan dan ada konsep tata krama di dalam pergaulan, baik kepada sosialnya maupun kepada alam semesta. Sehingga kemudian perilaku ini tercermin di dalam berbagai item-item kehidupan sosial masyarakat terhadap alam semesta. Sehingga kita akan mengenal ada 3 sesungguhnya ya. Kalau berbicara tentang hubungan sosial masyarakat Sasak dengan alam semesta, itu secara gambaran umumnya ada 3 pola yang dibangun secara umum. Yang pertama adalah pola perlindungan alam. Makanya kalau orang Sasak yang seringkali mengatakan bahwa jika memang secara tidak langsung kita sering menganggap bahwa Rinjani tidak punya dampak kepada kita saat ini. Misalnya saja banyak orang mengatakan bahwa Rinjani kan dikuasai geofak dunia, kawasan Rinjani dikuasai oleh orang lain dan seterusnya. Oke. Dan kita akan mengatakan bahwa Rinjani tidak punya dampak. Ketika kacamata kita ada kacamata pariwisata, mungkin gitu loh. Tetapi kemudian sadar tidak sadar, suka tidak suka, Rinjani ini sudah memiliki dampak yang sangat besar terhadap masyarakat Sasak. Kalau saja tidak ada Rinjani dan Segar Anak, mungkin Sasak akan kekeringan. Mungkin masyarakat tidak bisa minum, mungkin masyarakat tidak bisa bertani. Karena bagaimanapun juga sumber dari kehidupan kita, yaitu air, itu bersumber dari sana. Artinya bahwa bagi orang Sasak, dalam konteks apapun, Rinjani itu adalah kemali. Gitu loh. Ini keyakinan. Jadi ada konsep berpikir bahwa orang Sasak berpikir semesta ini adalah membutuhkan perlindungan sebagai timbal balik dari apa yang mereka berikan kepada kita dan apa yang kemudian harus kita lakukan terhadap mereka. Maka ada timbal baliknya. Bagi orang Sasak ada konsep, ada pola yang dibangun adalah perlindungan terhadap alam semesta. Oleh karena itu kemudian pola ini berkembang dalam berbagai perilaku. Misalnya saja munculnya kemudian tradisi awik-awik dalam pelestarian lingkungan hutan. Kemudian kalau dari sisi kepercayaan misalnya, orang Sasak sangat menjaga lingkungan alam itu dengan menggunakan urige misalnya. Contoh, urige itu adalah ketika kita berinteraksi langsung dengan alam, maka di sana ada aturan-aturan hari dan yang boleh dan hari yang tidak boleh. Contoh menebang kayu. Menebang kayu saja orang Sasak punya aturan sesungguhnya dulu. Misalnya menebang pohon bambu misalnya tidak boleh dilakukan pada hari Senin. Dan ini mereka yakini sebagai sebuah keyakinan. Dalam konteks keyakinan, menebang pohon misalnya tidak boleh pada hari Kamis misalnya, atau yang lain pohon nangka misalnya tidak boleh digunakan sembarangan sehingga tidak boleh ditebang sembarangan. Ini juga satu sistem kepercayaan yang dibangun oleh orang Sasak. Itu sistem perlindungan. Kemudian sistem perlindungan yang lain seperti apa contohnya? Misalnya apa? Orang-orang Sasak dulu, orang-orang tua kita di masyarakat suku Sasak itu sering mengajarkan tentang apa? Tentang keagungan suatu tempat. Misalnya apa? Nindik pertama itu nyik keramat. Otak kai itu dia keramat, mata air itu dia keramat, hutan ini dia simbit menjadi besar Sasak. Sebenarnya ini adalah salah satu pola mereka dalam rangka memelihara dan melindungi hutan. Sehingga orang ketika masuk ke wilayah itu mereka akan berhati-hati sekali. Tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang akan merusak lingkungan alam itu. Karena melekatnya sistem kepercayaan bagi masyarakat Sasak waktu itu. Ini penting saya pikir pola perlindungannya. Belum lagi kemudian masuk kepada pola perlindungan yang lain, misalnya dengan cara pada sisi tata krama pergaulan. Bagaimana kemudian perlakuan masyarakat terhadap alam itu sendiri, sehingga muncullah kemudian tradisi selamatan mata air, selamatan sungai, selamatan hutan. Bahkan dalam perilaku hutan pun kemudian ketika orang Sasak masuk ke dalam hutan, itu pola sistem sosial mereka berubah. Jadi ketika masuk ke hutan, kalau misalnya di luar hutan mereka bisa menyebut ular dengan bahasa bebas, maka ketika masuk hutan ular itu sudah berganti nama. Contohnya kalau di luar kita bilang ada ular Pak, itu hal yang biasa. Tetapi ketika masuk hutan jangan coba-coba menyebut kata ular. Ada keyakinan di sana. Sehingga apa yang mereka katakan, oh jero ayah. Jero ayah dalam konteks kita adalah orang yang kita muliakan gitu loh. Sama juga dengan ketika membangun hubungan dengan alam semesta yang lain.
menyebut kata tikus hal yang biasa. Tetapi ketika kemudian membangun interaksi langsung dengan tikus, kita tidak akan mengatakan begang, oh gamak dende. Padahal dende itu adalah putri raja. Ya, dende itu putri raja. Artinya apa? Bahwa ada pola hubungan yang dibangun dalam memanjakan alam gitu loh. Dan memanjakan orang seharusnya sangat memanjakan alam. Itu perilaku. Perilaku yang lain apa? Contohnya begini, ketika kemudian mereka menebang kayu di hutan misalnya untuk kebutuhan hidup mereka. Pertama sudah ditentukan tadi ada hari-hari yang boleh mereka lakukan. Yang kedua ada jenis-jenis pohon yang boleh mereka tebang dan spesialisasinya seperti apa. Yang ketiga ada tradisi di sana. Sejak sebelum menebang pohon sampai dengan setelah menebang pohon itu mereka akan berkomunikasi dengan pohon itu sendiri. Seolah-olah mereka beranggapan bahwa pohon ini hidup, gitu loh. Sampai kemudian salah satu penandanya adalah ketika mereka sudah menebang pohon, maka ujung pohon itu biasanya akan ditancapkan kembali di tempat mereka menebang pohon sebagai pertanda bahwa mereka menyesal telah menebang pohon itu. Ini satu tanda perilaku antara masyarakat Sasak dengan alam dalam konteks perlindungan alam. Apakah ada di lembaga adat kita itu bahwa ada khusus yang menangani misalkan tentang perlindungan yang tadi kita sebutkan sebagai salah satu bentuk kemali segala macam itu, apakah ada yang menangani khusus tentang pengelolaan hutan? Ya sesungguhnya sejak zaman dulu ada. Jadi ada sistem yang sampai sekarang memang masih terbangun ya, yang masih berlaku sampai sekarang, dan ini memang secara umum masih ada di semua wilayah desa di Lombok, yaitu misalnya dengan penanganan subak misalnya, ini salah satu ya, atau misalnya penjaga mata air, ini masih ada. Tetapi sebenarnya kalau secara lebih luas lagi sesungguhnya zaman dulu itu memang ada satu lembaga di bawah lembaga Krama Adat itu yang memang khusus menangani tentang perlindungan hutan. Itu yang orang sering yang kita dengar dengan istilah Kiai Mangku Alas. Jadi mereka tidak boleh masuk hutan tanpa izin Mangku Alas. Mereka tidak boleh menebang pohon tanpa izin Mangku Alas. Nah, kalau kemudian mereka melanggar aturan itu maka mereka kena denda. Dan hukumannya tidak dengan hukuman yang denda, tetapi lebih kepada hukum sosial. Jadi dulu namanya Mangku Alas, sehingga kalau di Lendang Nangka mohon maaf ada namanya Amar Aminah almarhum, itulah Mangku Alas. Jadi beliau itulah yang Papuk Bawok, itulah yang kemudian boleh menentukan kapan orang boleh menebang pohon, di mana mereka boleh menebang pohon, dan pohon mana yang boleh mereka ambil. Itu dalam rangka melestarikan lingkungan, sehingga zaman dulu sampai dengan zaman tahun 1990-an hutan di wilayah Lendang Nangka ke utara itu masih terjaga karena masih kuatnya sistem sosial yang dibangun melalui sistem-sistem. Tadi ketika ternyata ketika kita melakukan pelanggaran ada sanksi. Iya. Bagaimana sebenarnya secara adat menentukan besaran sanksi itu, ringan tidaknya sanksi seperti apa diukur oleh Mangku Alas mungkin yang bisa memberikan itu, menentukan hukuman seperti apa sanksi itu. Ya, ini memang menarik ya. Mungkin sedikit melebar, saya sedikit melebar dari konteks ini karena ada yang menarik di luar ini. Ada kemudian muncul satu kelembagaan baru yang sekarang kita dengar namanya kelembagaan Balai Mediasi, dan saya pikir itu bagus ya. Tetapi satu mungkin yang perlu menjadi perhatian kita adalah bagaimana kemudian Balai Mediasi ini mensinkronisasi diri dengan sistem Krama Adat, sehingga kemudian Balai Mediasi ini pun juga bisa satu sekaligus menjadi Krama Adat. Nah, kenapa kemudian saya singgung ke arah sana? Karena itu juga menjadi kebijakan di pemerintah kita. Nah, sementara satu sisi Krama Adat ini masih utuh, masih banyak, dan sanksi yang kemudian terkait dengan segala bentuk pelanggaran sosial, termasuk pelanggaran dalam ranah pelanggaran semesta alam atau alam tadi, itu juga akan dikenakan oleh Krama Adat. Saya pernah mencontohkan kemarin waktu di Mataram. Tahun sampai dengan tahun 80-90 tidak ada satu kasus sosial pun yang kemudian bisa lanjut sampai ke kepolisian. Itu tidak pernah ada. Saya masih ingat betul ketika satu desa itu masih punya Krama Adat, bahkan mohon maaf Pak Kepala Bin, di Lendang Nangka dulu itu punya penjara sendiri loh Pak. Punya penjara sendiri. Jadi kalau ada kasus itu biasanya mereka dihukumnya di sana. Masukkan bui, istilahnya tekerpu kalau di sana dulu. Sampai zaman almarhum kakek sampai mami almarhum beliau itu mengurus masalah sosial masyarakat. Itu tidak ada yang lanjut sampai ke kecamatan pun tidak.
karena cukup mereka selesaikan di keramat desa. Nah, termasuklah sanksi tadi. Besar kecilnya sanksi akan ditentukan oleh keramat desa berdasarkan laporan dari mangku alas tadi. Oh, ini yang mereka lakukan pelanggaran, sehingga kemudian akan ditetapkan sanksinya oleh keramat desa. Siapa pemimpin keramat desa? Iya, pengemongnya. Siapa pengemongnya? Kepala desa sebagai tokoh adat langsung. Sehingga hukuman pun juga akan diberikan berdasarkan itu. Sehingga sampai dengan zaman, mohon maaf, bukan karena beliau ada di sini, tetapi kebetulan almarhum maminya beliau loh yang terakhir yang saya tahu itu mampu mempertahankan sistem itu. Bahkan kalau ada kasus pencurian kayu, itu hukumannya bukan dibawa ke resort, Pak, bukan dibawa ke sektor, tapi hukumannya di kantor desa. Entah nanti dengan cara mereka dihukum di BUI, karena kita punya BUI penjara sendiri. Bahkan juga hukumannya hukuman sosial. Ketika kemudian pada konteks kegiatan sosial mereka itu tidak akan dihiraukan oleh masyarakat. Contoh, ketika masyarakat bergotong royong membangun rumah, maka ketika dia membangun rumah dengan bahan yang diambil dari pelanggaran adat misalnya, maka jangan harapkan masyarakat akan turun untuk membantu pembangunan rumahnya. Ini menarik. Ketika bertanya saya kembali mic. Jadi tadi sudah ada, ternyata ada sanksi segala macam yang ada diberikan. Berat ringannya juga tergantung dari kesalahan yang sejauh yang pernah kita tahu gitu ya, Tang. Yang paling berat sanksi yang pernah diberikan oleh kerama adat itu seperti apa, Tang? Sanksi sosial yang paling berat, jadi tidak dalam bentuk denda ya. Di samping hukuman penjara, itu ada penjaranya di sebelah timur, saya ingat betul itu. Di samping hukuman penjara juga ada sanksi sosial. Yang paling berat, di samping tadi masyarakat tidak akan ikut serta dalam kegiatan sosial yang diberikan sanksi, ada yang paling berat, teteh wirang istilahnya. Jadi teteh wirang itu adalah sebuah pelanggaran adat yang kemudian menyebabkan orang ini harus meninggalkan kampungnya. Jadi di samping mereka tidak dibantu dalam kegiatan sosial, bahkan kalau pencurian kayu dan sebagainya itu diarak keliling kampung, bajunya dibuka semua, sama sih ingat betul kejadiannya. Itu kalau orang mencuri kayu itu disuruh bawa kayu yang dicuri untuk keliling kampung, keliling, Pak. Jadi sepanjang jalan itu dia dia bawa kayu yang dia curi di hutan, itu dibawa keliling, disaksikan banyak orang. Belum lagi kemudian sanksi sosial yang paling berat adalah ketika kemudian mereka teteh wirang. Jadi tidak lagi diberikan tinggal di kampung mereka. Ini hukum yang paling berat. Termasuk hukuman ini terjadi juga kepada orang-orang yang kemudian melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap alam semesta. Itu zaman-zaman dan saya ingat betul kejadian-kejadian seperti itu. Karena tadi kita sudah berbicara adat zaman dulu seperti apa modelnya interaksi masyarakat Lombok, dasar-dasar pemikiran kita berinteraksi dengan masyarakat, dengan negara, lingkungan juga. Nah, masalahnya sekarang, Tang, itu dalam kondisi ideal pada saat itu, Tang. Sekarang kita bergeser ke masa saat ini, Tang. Ternyata dengan segala awik-awik, dengan segala ritual-ritual yang pernah dilaksanakan oleh nenek moyang, sekarang ternyata dalam kondisi faktanya, kondisi alam kita sudah ada kerusakan, kemudian juga pembalakan, kondisi mata air juga sudah tidak lagi terurus, tidak lagi menjadi hal yang keramat bagi masyarakat, tidak lagi simbit kalau kita bilang, ya. Ini sebenarnya apakah bisa kita tarik benang merahnya sebenarnya missnya di mana sih sebenarnya kalau dari sisi adat Mami Dayat yang selama ini juga berkecimpung dengan berbagai kondisi masyarakat. Silakan. Ini menarik memang ya. Jadi pada awal tadi juga sempat saya sampaikan bahwa ada keterdesakan eksistensi budaya sesungguhnya. Dari hasil pemantauan, dari hasil pengamatan beberapa puluh tahun terakhir tentang perkembangan budaya, ternyata memang ada beberapa faktor yang sangat mendasar dalam perubahan sistem itu. Yang pertama, yang paling mendasar adalah terputusnya transformasi informasi budaya dari generasi ke generasi. Ini terjadi, Pak. Bahkan ini terjadi di mana-mana. Bahkan mohon maaf, ketika kemudian orang mengatakan Sasak itu kok punya variasi budaya ya, di utara budayanya beda, di selatan beda, walaupun dengan objek budaya yang sama gitu loh, itu terjadi variasi. Misalnya masih mending ada variasi, bahkan di banyak tempat ini bukan variasi lagi, ditinggalkan malah konsep budaya ini. Nah, kenapa ini terjadi? Ternyata yang terjadi adalah terjadinya terputusnya transformasi informasi, baik bentuk dan nilai budaya dari generasi ke generasi.
Dan ini mohon maaf sangat juga dipengaruhi oleh pola pikir budaya itu sendiri. Masyarakat kita orang Sasak itu mengenal istilahnya penek onek klema, Pak. Jadi penek onek klema itu adalah ketika anak generasi muda itu tidak berhak menentang, apalagi bertanya, apalagi menentang. Contoh, bapak kan tak kayak nyorong, lo rawat penek aram gawi bintang papu mulai. Artinya mereka tidak kemudian memberikan edukasi. Kenapa harus ada acara sorong serah? Kenapa kita harus melestarikan hutan? Kenapa harus begini? Nah, itu tidak diberikan, tidak ditransformasi informasi itu kepada generasi berikutnya. Sehingga kemudian yang terjadi apa? Kita kegalauan, Pak. Kita kehilangan pemahaman tentang nilai-nilai dan bentuk-bentuk tradisi ini. Ini yang pertama. Yang kedua, memang tidak bisa dipungkiri bahwa pola pikir global itu juga sangat mempengaruhi ketika kondisi budaya masyarakat itu sudah labil. Jadi dalam kondisi labil kemudian dimasukkan lagi dengan pemahaman-pemahaman baru, itu akan sangat berpengaruh terhadap perubahan sistem itu. Ini yang terjadi. Di samping itu juga mungkin ya, di samping itu juga mungkin tidak lepas dari faktor ekonomi. Contoh sederhana saat ini ketika kemudian banyak sekali masyarakat kita yang melakukan pengusakan alam dengan penggalian C, Pak. Batu digali, pasti digali. Walaupun memang orang tua dulu pernah ada semipenya mengatakan era di sebuah waktu yang berdekatan kayu, batu, gres. Ya, mestinya tidak dipegang kemudian menjadi pedoman sampai sekarang gitu loh ya. Tapi kemudian memang faktor yang utama adalah ekonomi juga. Ini yang ketiga. Jadi sampai transformasi nilai tadi, bentuk nilai terputusnya itu, kemudian ada paradigma pengaruh global ketika mereka dalam kondisi tidak paham, kemudian dijali dengan pengaruh yang lain. Yang ketiga adalah faktor ekonomi, dan tidak kalah pentingnya adalah faktor kebijakan. Saya lebih menyorot ke arah kebijakan karena bagaimanapun juga satu yang ingin saya sampaikan, orang Sasak adalah orang yang tindih. Tindih artinya orang yang sangat patuh terhadap aturan. Kalau saja kemudian ada kebijakan, ada aturan-aturan yang kemudian menekan ke arah itu, maka yakin saja orang Sasak tidak akan berani melakukan pelanggaran terhadap aturan itu. Kenapa? Karena orang Sasak sangat tindih dan sangat mali dalam melakukan sistem sosial mereka. Saya kira demikian. Misalkan kita dihadapkan kepada, kita sudah memang faktanya seperti itu, nggih. Kita sudah dihadapkan pada berbagai fakta tentang kerusakan hutan yang terjadi. Kalau misalkan Pulunggu nih kita secara pribadi bisa memilih, sebenarnya kalau ada pelanggaran, Pulunggu akan lebih memilih sanksi yang ditetapkan oleh hukum negara ataukah adat untuk menyelesaikan itu. Menurut Pulunggu seperti apa? Ada hal yang menarik di sini memang ketika kemudian berbicara hukum negara dan berbicara hukum adat, maka sebenarnya Undang-Undang Dasar pun sudah menetapkan bahwa hukum adat dan juga perilaku budaya yang masih terpelihara dalam masyarakat itu dilindungi oleh negara. Ini penting sebenarnya menjadi dasar kita untuk berpikir. Dan sebuah hukum yang saya katakan, mau berbicara tentang awik-awik, berbicara tentang hukum negara, berbicara tentang undang-undang apapun namanya, terkadang saya melihat tidak terlalu efektif dalam konteks penerapan ketertiban umum ya, terutama di masyarakat. Contoh sederhana misalnya perambahan hutan, kita tahu bahwa sudah ada undang-undangnya. Kemudian contoh yang lain di masyarakat misalnya perkawinan dini, itu sudah ada undang-undangnya. Tetapi kemudian kenapa masih banyak terjadi pelanggaran seperti itu? Ini yang pernah saya sendiri sampaikan ketika saya pernah diundang sebagai untuk membentuk sebuah awik-awik desa. Saya katakan apa? Jika hari ini kita membuat payung hukum untuk sebuah sistem, maka besok pagi sistem ini akan dilanggar. Karena apa? Sistem ini bukan kesepakatan masyarakat, tetapi ini adalah hasil pemikiran kita gitu loh. Artinya bahwa efektivitas dalam penerapan hukum mestinya kalau menurut saya itu akan lebih efektif ketika kemudian kita mencoba untuk mendorong kembali peran masyarakat secara kolektif. Karena ketika kemudian kita kehilangan power personal, maka kita harus membangun power kolektif. Hukum adat sebagai sebuah konsensus bersama masyarakat adat ini akan sangat efektif di dalam menekan tingkat pelanggaran-pelanggaran hukum. Saya kira demikian. Tadi kita berbicara sudah banyak sekali tentang hukum negara ternyata dan hukum adat, nggih Pak. Kami beralih ke narasumber kedua. Baru-baru ini kita dihadapkan pada informasi nyata, fakta gitu nggih, bahwa ternyata sekarang kita ngambil contoh di Sorong, Pak. Di Sorong sekarang mereka sedang
menghadapi gugatan dari 3 PT sawit yang dicabut izin mereka karena merusak lingkungan. Dan rencananya pemerintah daerahnya itu mereka mau mengembalikan pengelolaan hutan itu kepada adat karena dinilai lebih berkelanjutan. Nah, maksud saya dari sini mungkin kami bisa mendapatkan informasi atau mungkin dapat fakta-fakta lapangan yang pernah Bapak dapatkan di saat bertugas entah di pulau lain atau mungkin di Pulau Lombok sendiri, bagaimana sebenarnya peran-peran lembaga adat ini dalam pengelolaan sumber daya alam. Silakan Pak. Terima kasih. Ini sudah jauh kita membahas adat ini. Jadi dari konsepsi yang disampaikan Pak Malik Hidayat ini sebagai sarjana pendidikan, ini konsepsinya matang banget. Jadi konsepsi, sistem, dan sampai sanksi hukum itu sudah jauh sekali. Yang ingin saya sampaikan ini menjawab justru kenapa masyarakat ini tidak tertarik dengan adat. Kan gitu. Ini fakta. Kalau saya ditugaskan sebagai kepala BIN daerah NTB ini tentu bertanggung jawab pada keamanan masyarakat, kondusivitas. Jadi kalau bicara informasi data tentu kita harus berhati-hati dalam menyampaikan. Jadi tidak bisa dipublis gitu. Tapi yang menarik pertanyaan, kenapa masyarakat sudah tidak tertarik dengan adat ini? Kayak hal-hal yang konservatif ini kayak tidak menarik lagi kan gitu. Saya ingin agak flashback. Jadi kenapa saya ini pakai bebet, pakai ini saya menjadi cinta dengan adat ini. Maka Sasak ini, adat Sasak menjadi semacam tidak hanya bicara sebagai local wisdom, tapi justru dijadikan sebagai kebijakan-kebijakan nasional. Jadi menginspirasi pemimpin untuk berbicara secara nasional tentang adat. Dari mulai di Sasak ini. Jadi saya ingin flashback cerita pada awal akhir 2019 saya berkenalan dengan sebuah ormas yang bernama Laskar Sasak. Saya berkenalan, saya biasa karena saya intelijen ya, jadi saya berkenalan dengan semua ormas. Ternyata saya ada semacam ikatan emosional di kemudiannya. Hanya 2 yang mengikat saya sebetulnya di Laskar Sasak ini. 1, saling menghormati. 2, saling menyayangi. Nah itu terikat, dan ada istilah, wah kok kepingin ketemu lagi, itu ada. Jadi kita ikhlas saja, enggak ada semacam karena saya kepala intelijen daerah seolah-olah semuanya settingan, itu enggak ada lagi. Muncul saja dari dalam hati ini, wah kok saya kepingin ketemu ini dengan, karena begitu ketemu itu ada rasa saling menghormati, saling menyayangi. 2 ini, nah kita kepingin ketemu lagi. Suatu saat kita adakan sebuah acara makan, ternyata namanya Begibung. Duduk di bawah Begibung. Di situ ternyata banyak tatanan yang kemudian kita kenal dengan tata krama gitu kan. Tatanan. Misalnya habis makan enggak boleh cuci duluan sebelum yang lain selesai. Itu dari ujung ke ujung Pulau Lombok semua membenarkan, benar enggak boleh. Sederhana memang, tapi itu bentuk penghormatan. Gitu. Bentuk penghormatan. Ternyata apa? Ada 2 yang saya simpulkan dari adat, dari Begibung itu aja. 1, menahan diri ya, karena dia kalau makan di hadapannya ada garam aja, di sini ada orang tua, dia nggak boleh begini tangannya, dia garam terus sampai habis. Apa yang di depan, jadi nunggu orang tua ini silakan baru kita makan. Tapi menahan dirinya luar biasa. Kemudian rendah hati cara berbicara, tidak berebut. Nah, itu kan gambaran dalam zaman sekarang, orang berebut bicara, berebut yang bukan haknya dimakan juga. Nah, ini adat ini ternyata dalam. Ini inspirasi loh. Ini saya ingin didengar oleh tokoh-tokoh nasional tentang adat Sasak ini kan gitu. Jadi ada 2, menahan diri dan rendah hati. Nah ini. Nah, kemudian saya dalami. Karena saya tertarik. Wah, bagus adat ini. Saya dalami. Baru saya dapat dari Mik Putri ya, dari Lombok Tengah, Mik Putri ya.
disampaikan ada di lontar Sasa itu namanya Pandita Telu namanya. Satu, tata krama hubungan manusia dengan Tuhan. Dua, tata krama hubungan manusia dengan manusia. Tiga, tata krama hubungan manusia dengan alam dan lingkungan. Ternyata ini ada di lontar kuno, lontar yang sebelum ada Islam itu, sebelum ada agama Islam. Nah, jadi ada lontar-lontar kuno yang mengatur hubungan ini. Wah, ini ternyata hakikat sifatnya. Dan saya coba tanya teman-teman dari Aceh sampai Papua, ternyata semuanya setuju. Karena setuju namanya tidak saya sebut Pandita Telu seperti lontar Sasa, saya anggap karena ini boleh bolak-balik, namanya trilogi adat. Jadi boleh di Aceh juga begitu. Nah, kalau di Minangkabau di Sumatera Barat namanya Tigo Tungku Sajarangan. Kalau di Bali apa? Trihita Karina, Karana. Itu jadi sama. Terus sampai Papua, semuanya bicara hakikat bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam dan lingkungan. Dan ternyata dikuatkan di Sasa ini dalam lontar namanya tata krama. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Jadi sudah saatnya kita mulai tertarik. Jangan melupakan yang sudah kita miliki. Sekarang ini banyak aneh-aneh masuk baru, tidak punya akar, kita nanti kecerabut, roboh kita negara ini kan gitu. Jadi adat ini fungsinya bagaimana kita mengulas kembali yang kita miliki, yang kita sudah ada dalam darah daging kita yang ditanamkan oleh leluhur. Banyak sekali. Kalau kemarin saya di Sembalun ada acara iter-iter, kelihatannya sederhana itu, enggak hanya orang-orang sepuh, ternyata disebut toak loka, bagiannya juga enggak bersih-bersih, tapi sifatnya berdoa, dan berdoanya lebih tulus dari yang mungkin yang pakai surban-surban itu. Saya lihat, wah, lebih tulus. Dan kalau hubungan manusia dengan Tuhan nggak ada lagi yang lebih mulia dari itu, nggak ada yang lebih hebat. Jadi kalau ini dikembangkan sifat ini seluruh Indonesia, Amerika saja sudah keder dengan Indonesia. Tapi kalau kita ribut kayak gini, rebut makan aja, rebutan gitu, kita lucu aja gitu, jadi bangsa yang lucu. Padahal kita punya nilai-nilai yang hebat. Nah, itu saja sementara ini barangkali. Pak Kabinda yang dari Jawa aja sudah jatuh cinta dengan Lombok gitu, dengan adat istiadatnya. Masa kita yang orang Lombok sendiri masih ragu gitu ya dengan adat istiadat kita. Kemudian juga ini tampak ini apa nggih istilahnya sepanjang hal yang boleh dibuka di umum tangge, seperti apa sebenarnya pemerintah pusat ini menjaga nilai-nilai lokal yang ada di masyarakat ini untuk pengelolaan sumber daya alamnya. Terima kasih ya. Untuk saat sekarang saya rasakan kemarin ada Dirjen Kementerian Hutan dan Lingkungan Hidup segala itu sudah mulai ada kesepakatan dengan masyarakat adat. Itu mesti dalam bentuk upaya perhatian, ada perubahan perhatian pemerintah sekarang ini terhadap lingkungan alam khususnya di kehutanan. Jadi saya optimis dengan pemerintah yang sekarang ini menjadi lebih akomodir terhadap keinginan masyarakat. Cuman masyarakatnya sendiri yang kadang-kadang aneh-aneh karena dia punya banyak persepsi-persepsi baru, karena di zaman informasi ini tidak hanya dalam satu, kita kayak dulu TVRI cuma satu, sekarang nggak usah lihat TV, lihat di online sudah berita semua lengkap di situ macam-macam. Nah, kalau kita tidak bisa filter di otak kita ini dengan baik, kita akan jadi orang-orang yang salah gitu. Jadi banyak hal-hal yang sifatnya kalau dalam istilah logical fallacy atau kesesatan berpikir. Nah, itu yang bahwa orang melupakan yang sifatnya konservatif. Konservatif ini belum, justru meninggalkan nilai-nilai adat dan budaya. Ini Pak Malik Hidayat penjaga pusaka. Jadi saya percaya tadi sudah disampaikan, pusaka tidak sebatas materi, tapi ada nilai-nilai di situ yang ditinggalkan luhur. Misalnya kayak kemarin makan bersama, kemudian habis makan dibungkus dibawa pulang di Sembalun, di desa yang jauh dari kota. Bahkan orang Sembalun ini barangkali nggak pernah ke Mataram, nggak pernah turun, dia di Sembalun aja di situ hidup. Nah, tapi nilai-nilai itu ditanamkan oleh leluhur dengan cara berbagi. Jadi habis makan semua diajak makan,
terus habis makan dibawa pulang, berarti keluarga di rumah juga makan. Kalau berbagi itu diterapkan di Indonesia, kita nggak ada orang lapar di Indonesia ini. Itu persoalan adat sederhana memang, tapi kenyataannya kan lebih banyak orang kenyang sendiri, tetangga mati karena lapar, biar aja gitu. Nah, itu yang harus dibalikkan lagi ke akar kita. Jadi sementara itu barangkali. Terima kasih Pak Kabinda. Ini ada beberapa pertanyaan dari rekan-rekan yang menyaksikan langsung via Facebook Barbarito. Ini sebenarnya pertanyaan pertama itu disampaikan oleh Deni Susanti Karisma. Apakah banyak dari nenek moyang kita itu ada yang menghadirkan upacara adat itu ditandai dengan adanya sesajen? Apakah ini menunjukkan bahwa ternyata masyarakat Sasak itu menganut faham animisme? Di mana? Ya, ini menarik ya. Pertanyaan yang memang seringkali menjadi satu pemahaman baru ketika kemudian ada asumsi itu loh. Saya ingat betul yang pernah disampaikan sama almarhum Mami dulu. Tuduhan itu berangkat dari anggapan. Jadi misalnya, oh si A mungkin sepertinya kayaknya korupsi. Ini masih mungkin Pak. Yang dengar itu si B. Si B ngomong lagi, iya kayaknya korupsi, sudah hilang mungkin dan sebagainya. Baru kayaknya terakhir. Si C dengar, oh pasti dia korupsi. Artinya bahwa sebuah tuduhan itu berangkat dari sebuah anggapan awal. Nah, ini yang saya khawatirkan kemudian ketika tradisi-tradisi budaya kita kemudian akan memunculkan sebuah anggapan gitu loh. Anggapan yang kemudian ujungnya nanti adalah lari kepada sebuah penghakiman, bahwa menilai bahwa itu ada tradisi yang berkaitan dengan animisme. Saya tidak menyalahkan pertanyaan, tapi artinya ini yang kita coba jaga gitu loh. Nah, baik, mungkin penting ini kita sampaikan bahwa pada awal tadi saya pernah sempat menyampaikan bahwa ada hubungan yang sangat dekat antara masyarakat Sasak dengan lingkungan dan alam mereka. Tadi Pak Kabinda juga sempat menyampaikan bahwa ada trilogi Pak ya. Sebenarnya konsep ini adalah berangkat dari konsep pemahaman diri. Orang Sasak itu sangat berpegang pada konsep pemahaman diri. Jadi 3 di ujung sebagai pemahaman diri, 3 di tengah sebagai aplikasi, dan 3 di akhir sebagai penyerahan diri. Ini konsep triloginya orang Sasak. Nah, kenapa di mana kemudian bagian semesta alam ada pemahaman bahwa diri manusia itu berwujud, lahir, hidup, itu atas dasar tiga dasar penyebab. Yang pertama adalah adanya kehendak yang maha kuasa. Ini yang paling tinggi dipegang oleh orang Sasak, sehingga dikatakan Desiden Nenek Esa Maha Kuasa. Maka hidup manusia dan semesta alam ini itu pasti berangkat di kehendaknya, kun fayakunnya Allah yang Maha Kuasa. Tetapi Tuhan dalam menciptakan semesta dan menciptakan manusia itu tidak serta-merta kemudian tiba-tiba ada proses. Ini yang diyakini orang Sasak. Proses yang pertama apa? Bagi orang Sasak meyakini bahwa hidup manusia ini di dalam dirinya, pertama ada kehendak, yang kedua ada Nur Muhammad katanya, bahwa ada ruh dasar zat yang kemudian menciptakan semesta dan manusia dan semestanya. Itu ada zat yang pertama Allah ciptakan, yang kemudian menjadi ruh atas diri dan semesta alam ini. Yang ketiga adalah adanya Adam yang kemudian menjadi wujud dari semesta ini. Ini triloginya orang Sasak juga gitu. Nah, dengan keyakinan bahwa di dalam dirinya terwujud 3 unsur ini, maka orang Sasak akan mengabdikan diri kepada 3 hal ini Pak. Yang pertama adalah pengabdian setinggi-tingginya kepada yang Maha Kuasa. Karena apa? Hidup mereka ditentukan oleh kehendak yang Maha Kuasa. Yang kedua, mereka menyadari bahwa ruh yang melekat di dalam diri mereka dan ruh yang ada di semesta alam ini adalah ruhnya Muhammad, maka taat pada segala aturan Muhammad adalah kunci utama dalam perilaku mereka. Artinya berperilaku sesuai dengan aturan, baik aturan yang diajarkan oleh Muhammad maupun aturan yang diajarkan oleh hukum-hukum norma yang lain. Yang ketiga, bahwa wujud ini adalah karena adanya Adam yang Allah wujudkan pertama. Maka titisan Adam itu menjadi semesta dan manusia ini, maka kewajiban kita adalah membangun kebersamaan dengan semesta sebagai wujud Adam di dalam diri dan di dalam semesta ini. Nah,
terkait lagi dengan yang tadi, bagaimana dengan sesajen? Banyak orang beranggapan bahwa yang dibawa oleh orang tua dengan menggunakan ayam, kemudian ada nasi beras kuning dan sebagainya itu sebagai sebuah sesajen. Orang Sasak mengatakan itu bukan sesajen, tetapi panganan, sanganan istilahnya. Jadi tidak menyebut sesajen tapi sanganan. Sanganan itu berasal dari kata sangu. Sangu. Nah, logikanya di mana? Orang Sasak menyadari bahwa manusia dan seluruh alam semesta ini bersaudara. Karena masing-masingnya semuanya hidup. Orang Sasak tadi disampaikan oleh Pak Kabinda bahwa ada rendah diri yang mereka punya. Orang Sasak menyadari bahwa bukan hanya manusia yang Allah terima doanya, tetapi semesta alam pun Allah akan terima doanya. Kenapa? Karena mereka juga punya hak yang sama untuk berdoa. Mereka juga punya hak yang sama untuk meminta. Mereka juga punya hak yang sama untuk hidup. Sehingga ketika orang-orang tua kita mengadakan ritual adat, maka mereka akan mengundang semua makhluk ciptaan Allah, baik binatang, jin, ya, makhluk halus, kemudian alam semesta yang lain diundang bersama-sama untuk bermunajat kepada Yang Maha Kuasa. Kenapa? Karena orang Sasak meyakini mungkin saja doa manusia tidak Allah terima, tetapi doa hamba yang lain Allah terima. Mungkin saja doanya makhluk yang lain yang Allah terima. Nah, lalu bagaimana dengan sesajen? Dalam konteks ini, sanganan bukan dalam konteks menuhankan makhluk lain, tidak, tetapi menghormati makhluk lain. Kita menyadari bahwa mereka juga makan sama dengan manusia. Orang tua kita meyakini bahwa makanan mereka itu adalah seperti itu. Tetapi bukan berarti kemudian mereka Tuhan bagi orang Sasak, tapi mereka adalah makhluk yang sama yang juga berdoa bersama-sama kepada Yang Maha Kuasa. Logika sederhana sekarang begini. Ketika kemudian hari ini kita diundang Pak Kabinda oleh adik Titis ya untuk acara ini, minimal kan ada disuguhin kopi Pak, minimal disuguhin air putih. Ini ya, ini kan bentuk penghormatan artinya. Tidak mungkin kemudian kita mengundang orang, kemudian mengundang orang zikiran di rumah, berdoa di rumah, setelah selesai aneh peduli anak, tidak ada apa-apa. Ini ada etika di sini. Artinya bagaimana kemudian kita menghormati orang yang kita undang, orang yang kita ajak. Begitu juga kemudian perilaku orang Sasak. Ketika kemudian dalam sebuah ritual adat mereka membutuhkan kehadiran orang lain seperti makhluk lain, binatang dan sebagainya. Makanya kalau ada acara apa namanya pandi keris atau ya selamat mata air, karena mata air itu dibutuhkan oleh semua makhluk, maka kita akan bawa kucing, bawa ayam, bawa semua. Kenapa? Karena mereka juga butuh berdoa, mereka juga butuh hidup. Nah, mereka juga disiapkan makanan, kucingnya disiapkan makanan, ayamnya disiapkan makanan, ya. Kenapa? Karena mereka juga butuh makanan gitu. Nah, begitu juga kemudian yang kita bawa itu sungguhnya itu akan diberikan, disajikan untuk makhluk lain yang juga ikut terlibat di dalam acara itu. Jadi bukan dalam konteks animisme percaya pada mereka, tidak, tetapi yakin bahwa mereka juga makhluk Tuhan yang punya hak yang sama dengan manusia. Inilah letak rendah dirinya orang Sasak. Jadi orang Sasak itu tidak akan merasa bahwa dia terlalu eksklusif itu loh. Ya, gara-gara merasa sempurna, kemudian makhluk yang lain emangnya gue harus peduli. Nah ini loh, orang Sasak tidak, merasa sangat rendah diri sehingga merasa bahwa dia dan seluruh makhluk itu adalah sama, yang punya hak yang sama untuk hidup dan punya hak yang sama untuk berdoa. Saya kira demikian. Ya, jadi terjawab nggih dari Mbak Deni Susanti Karisma bahwa ternyata sesajen bukan bentuk untuk pemujaan, tapi adalah bentuk saling menghargai sesama makhluk ciptaan Tuhan. Mungkin ada tambahan dari Pak Kabinda, silakan. Terima kasih. Ini menarik memang. Setiap kita bicara adat atau tradisi budaya, pasti nanti ada yang nanya soal sajen, pasti itu. Ini kalau kita jawab pasti ada debat kusir, ada yang merasa benar, semua merasa benar. Harus kita batasi ini bicara sebagai sebelum ini soal agama. Kalau soal agama di Sasak tentu harus berbasis pada agama Islam, karena saya beragama Islam. Barangkali dulu ada tradisi-tradisi yang belum agama Islam. Saya pelajari juga soal sesajen ini. Ternyata tidak sebegitunya ya. Mungkin yang bertanya ini. Jadi di dalam kita meyakini ada makhluk seperti disampaikan Pak Malik Hidayat. Ada makhluk, tumbuhan, batu, ada manusia, binatang, dan jangan lupa ada jin.
bahkan ada setan, ada malaikat. Jadi kita ada dalam Al-Quran, kita percaya ada makhluk itu yang kita tidak mampu tembus dimensinya kan gitu. Artinya kita juga harus saling menghormati dengan mereka. Dan dalam hakikat ajaran Islam tidak ada sesungguhnya benda mati, itu tidak ada. Maka saya ambil kesimpulan dari proses belajar saya ini, satu, kenapa bakar dupa? Ya kan dupa, ada pertanyaan itu. Kayaknya ini sudah musyrik. Wah, musyrik harus dibasmi. Sekarang usum ajaran-ajaran sebentar kita kata Pak Malik Hidayat apa menghakimi itu, jadi kayak kita merasa benar. Padahal dupa itu harum-haruman. Milih mana, bau dupa apa mau comberan baunya? Milih mana? Kan milih dupa. Terus ada bunga. Kenapa bunga? Itu keindahan, ada keindahannya gitu. Enggak, barangkali dulu ada harus ditinggalkan ayam satu potong di bawah beringin. Nah, sekarang kan enggak, ayamnya habis doa-doa ayamnya dibungkus dibawa pulang kan gitu. Kalau dupanya boleh ditinggal kan gitu. Udah bergeser, mungkin ajaran wali-wali begitu, cari berbagi. Barangkali kalau dulu sebelum ajaran Islam ayam ditinggal mungkin untuk makan yang hidup-hidup boleh dimakan gitu. Jadi ada kerjasama alam lingkungan, jadi harmonisasinya jalan zaman dulu. Nggak sekarang judge apa menghakimi hukum, akhirnya ada kering di dalam emosi keagamaannya, itu nggak ada. Jadi kayak sekarang ini rebutan nggak jelas, semua bicara. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ada lagi pertanyaan dari ada Ibu Deni Susanti Karisma lagi. Beliau mengatakan bahwa ternyata dalam pengelolaan sumber daya alam itu ada juga peran perempuan, tapi ternyata peran perempuan itu minim sekali. Apakah ada masalah gender atau segala macamnya yang membuat keterbatasan akses perempuan terhadap sumber daya alam? Sebenarnya Mbak Deni Susanti, ini akan menjadi tema serial diskusi kita yang akan datang, yaitu peran perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam. Tapi saya kira memang ada tokoh adat, ada juga Pak Kabinda di sini, saya kira tidak masalah jika kita membahas sedikit saja bagaimana sih sebenarnya kalau perempuan adat Lombok, perempuan Sasak itu seperti apa sebenarnya interaksi mereka atau peran mereka di dalam interaksi dengan alam ini seperti apa? Khusus untuk perempuan Sasak nih, seperti apa? Ya, ini menarik ya. Jadi memang banyak yang menyinggung Pak Kabinda ketika berbicara perempuan. Ya, seolah-olah ada apa ya? Ada diskriminasi gitu. Seolah-olah gitu, ada sekat. Kalau kita coba kembali flashback seperti ke Pak Kabinda ya. Kalau bicara orang Sasak pasti berbicara inen itu apapun itu pasti ada inen. Inen itu kan perempuan Pak, Ibu. Kenapa tidak ada aman gawe? Nah, artinya orang Sasak hanya mengenal ada inen gawe, ada inen duwe dan seterusnya. Nah, dalam konteks hubungan sosial misalnya, orang Sasak mengenal istilahnya inen duwe Pak. Bahwa sebenarnya yang mengurus segala hal yang terkait dengan alam, hasil alam dan sebagainya itu perempuan, bukan laki-laki. Ya, jadi yang mengurus tentang hasil alam itu mulai dari padi sampai semua, sampai tradisinya itu adalah perempuan, sehingga dikatakan inen duwe. Ini kalau orang Sasak. Bahkan sebenarnya kalau kita mau coba flashback lebih jauh kembali ke belakang, justru peran perempuan dalam berbagai kegiatan-kegiatan sosial yang terkait dengan alam itu cukup sangat tinggi. Salah satunya adalah dalam konteks pelaksanaan ritual adat. Itu yang boleh melaksanakan ritual adat itu adalah perempuan, bukan laki-laki. Yang boleh menyiapkan segala hal yang terkait dengan kegiatan-kegiatan tradisi itu perempuan. Sehingga orang Sasak mengenal istilahnya inen duwe Pak. Dan orang pasti mengenal bahwa ketika berbicara balai adat bukan dipegang oleh laki-laki tapi perempuan. Nah, ini satu. Kemudian jika kita melirik ke belakang, lagi jauh ke belakang, membuka sastra seperti tadi Pak Kabinda sempat singgung di Lontar. Bahkan dalam salah satu naskah Lontar kita yang menyebut tentang beberapa tokoh sentral perempuan pada masa lampau, itu justru peran beliau bukan lagi hanya sebatas pada peran alam, tapi jauh dari itu. Contoh misalnya sampai saat ini kita meyakini bahwa Rinjani ini masih dikendalikan, artinya Allah mengendalikan Rinjani melalui Dewi Anjani kan begitu Pak. Artinya masih ada keyakinan itu.
ini satu gambaran sesungguhnya secara umum, walaupun kita setengah paham mungkin, bahwa peran perempuan sangat tinggi bagi orang Sasak. Nah sehingga kalau melirik lagi kepada naskah-naskah kuno seperti tadi disampaikan, ketika kita berbicara tentang naskah Serat Nengganis saja, maka di sana akan dijabarkan dengan sangat jelas tentang seperti apa sih perempuan Sasak itu gitu loh. Bagaimana perempuan Sasak itu adalah orang yang begitu cantik, begitu ayu, begitu memahami tentang keilmuan dunia, menguasai tentang keilmuan segala macam ilmu, dan menguasai tentang alam semesta. Maka dia adalah Dewi Rengganis. Artinya bahwa itu gambaran bahwa perempuan Sasak itu punya peran yang tinggi terhadap pelestarian alam. Jadi justru Dewi Rengganis ini yang digambarkan sebagai orang yang sangat menguasai tentang sistem alam. Nah, jadi kalau kemudian pada perilaku sosial berikutnya itu jelas sekali bahwa pada setiap perilaku budaya, ritual-ritual adat, tradisi-tradisi adat tidak akan bisa terlaksana tanpa perempuan yang melaksanakan, karena tidak boleh. Jadi yang boleh itu hanya perempuan, walaupun memang ada aturannya. Perempuan itu yang mana? Yang sudah menopause gitu. Ini aturannya. Yang kedua perempuan yang mana? Yang belum haid. Ini aturannya gitu. Jadi ini yang terjadi dalam masyarakat Sasak, sehingga penentu dalam setiap tradisi pun juga tidak lepas dari peran perempuan. Saya kira ini yang penting kita sama-sama pahami. Terima kasih. Baik, itu sekilas tentang bagaimana peran perempuan di dalam Kalolaan Sumber Daya dari kacamata adat sebagai masyarakat Sasak. Ternyata memang perannya cukup besar, tidak lantas kita menafikan bahwa ternyata ini ada masalah gender nih, aksesnya terbatas nih. Itu mungkin akan kita bahas nanti di serial berikutnya. Tapi saya kira juga ini menjadi penting kita pahami bahwa ternyata perempuan adalah inendoe, adalah inak dari ibu, dari perkembangan pemilik dari sumber daya alam yang sebenarnya kita kelola bersama. Mungkin ada tambahan dari Pak Kabinda, silakan. Terima kasih. Ini lagi-lagi menarik pertanyaan. Kalau saya hanya membagi dua kotak ekstrim ya, tentang ajaran Islam, Islam transnasional dan Islam kultural, atau sering saya sebut Islam nasional. Islam transnasional ini baru, ajaran baru sebetulnya. Dia ingin punya obsesi Islam menguasai dunia ini. Ukurannya cuma satu di kotak ekstrim saya ini. Kalau ada yang tidak menghormati perempuan, itu masuk kotak Islam transnasional. Itu saya anggap begitu sudah. Karena radikal ya, transnasional radikal sekarang muncul di Taliban. Bagaimana proses hidup kaum perempuan di Taliban itu begitu terkekang dan tidak punya harga gitu. Salah sedikit dibunuh, nah, gitu. Nah, itu kalau masuk di Indonesia berarti dia menolak adat dan budaya. Nah, sementara yang adat dan budaya itu sudah saya pelajari di Pandita Telu tentang manusia dengan manusia. Kalau di Minangkabau ada namanya Tigo Tungku Sajarangan. Itu ada 3, pertama ulama, kedua ninik mama, ketiga Bundo Kanduang. Posisi Bundo Kanduang ini posisi pilar soko guru dari adat ini. Jadi perempuan tetap ada namanya Ibu Pertiwi. Pokoknya nama-nama perempuan itu sebetulnya menjadi mangku dalam bumi ini, hidup di dunia ini ya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ini dalam pertanyaan terakhir dari kami, guys. Pamungkas sebenarnya, Tang. Tapi mungkin akan konteksnya berbeda, tapi sama, Tang. Bagaimana sebenarnya kita akan membangun sinergi yang bagus antara pemerintah dengan lembaga adat, pemerintah daerah. Ketika kita berbicara Lombok Timur, mungkin bagaimana Puri Dalem atau mungkin lembaga-lembaga adat lainnya itu membangun sinergitas dengan pemerintah daerah. Mungkin untuk Pak Kabinda, mungkin nanti bagaimana lembaga adat ini bisa bersinergi dengan pemerintah pusat maupun provinsi. Silahkan. Ya baik, jadi ini yang mestinya menjadi PR kita bersama ke depan. Bagaimana kemudian keberadaan masyarakat adat ini bisa kemudian diberdayakan dalam konteks pembangunan sistem sosial masyarakatnya. Saya seringkali menyampaikan dengan tegas bahwa membangun kebudayaan, kebudayaan itu dalam 3 pilar kebudayaan yang penting. Yang pertama adalah bagaimana membangun kebudayaan sebagai soko guru, Pak, sebagai pondasi pembangunan daerah maupun pembangunan nasional. Karena sebuah pembangunan yang tidak didasari oleh sistem kebudayaan mereka, maka pembangunannya akan menjadi tidak bermakna. Contoh sederhana,
ketika kemudian keterlibatan masyarakat dengan sistem budaya mereka dilibatkan dalam sistem pembangunan wilayah mereka saja, maka secara kualitas maupun kuantitas pembangunannya pasti jauh lebih bagus. Sehingga saya mengatakan bahwa posisi kebudayaan dalam rangka membangun kebudayaan itu adalah dalam rangka bagaimana memposisikan kebudayaan sebagai pilar, sebagai fondasi pembangunan daerah dan pembangunan nasional. Yang kedua adalah bagaimana kemudian pembangunan kebudayaan itu sebagai ranah pendidikan dan edukasi bagi generasi muda dan masyarakat. Baru kemudian yang ketiga kita harus bicara tentang pariwisata tentunya. Tapi terkadang terbalik, mohon maaf Pak Kabinda, terkadang kita lebih mengedepankan pariwisatanya daripada kemudian membangun kultur budaya sebagai fondasi pembangunan. Nah, lalu bagaimana kemudian peran membangun sinergi ini dengan pemerintah? Sesungguhnya dari kacamata kami, dari pengamatan kami, bahwa ada beberapa permasalahan sosial budaya yang terjadi. Yang pertama adalah kemarin saya sempat sampaikan di Mataram ketika ada dialog dengan dari Kementerian Sosial bahwa jika kemudian ada dorongan untuk mendorong masyarakat membangun budaya mereka, pertanyaan saya sederhana, budaya mana yang akan mereka bangun? Karena mereka sendiri sudah tidak paham lagi dengan budaya mereka. Ini kan masalah gitu loh. Jadi ketika kemudian kita akan mendorong mereka membangun kebudayaan, itu maka akan menjadi sebuah wacana, Pak. Kenapa? Karena hampir 90% orang Sasak tidak paham budaya mereka gitu loh. Jadi kalau kita dorong mereka membangun kebudayaan mereka secara mandiri, saya pikir mereka tidak akan mampu melakukannya. Karena apa? Tidak ada sebagian besar di masyarakat kami juga, masyarakat Sasak juga sudah tidak paham lagi dengan sistem budaya mereka. Ini penting saya pikir. Sehingga apa yang mestinya kita lakukan adalah, kalau menurut saya adalah melakukan revitalisasi sistem kebudayaan itu di bawah naungan kebijakan-kebijakan pemerintah. Sesungguhnya kemudian pola pembangunan desa yang sekarang dibangun dengan menggunakan otonomi desa itu dengan anggaran desa itu mestinya melibatkan sistem kebudayaan yang terukur, Pak. Artinya apa? Tidak hanya dalam bentuk wacana, tetapi dalam bentuk kebijakan payung hukum, bahwa ada aturan main yang mengarahkan kebijakan pelaksanaan pembangunan desa itu melakukan pembiasaan dalam pemberdayaan sistem budaya itu. Dan ini kan yang bisa melakukannya hanya pemerintah, Pak, hanya pemerintah daerah. Kita sangat berharap bahwa pemerintah daerah mau sedikit saja memberikan dorongan melalui kebijakan mereka kepada pembangunan sistem kebudayaan melalui sistem pembangunan desa. Jadi mohon maaf Pak Kabinda dan bukan kemudian membagi persentase pelaksanaan kebudayaan sekian persen di anggaran, tidak. Tetapi yang kami maksudkan adalah bagaimana pemerintah mendorong sistem kebudayaan itu terlibat di dalam sistem pembangunan desa. Ini yang kami maksudkan. Misalnya ketika ada proyek, bagaimana masyarakat didorong untuk bergotong royong membangun itu. Tidak diproyekkan gitu loh. Gitu kan? Tidak kemudian, nah nilai-nilai ini harus didorong. Itu yang sering saya katakan bahwa kalau hari ini kita ingin membuat sebuah awik-awik, sesungguhnya awik-awik ini akan dibangun 1 tahun sebelumnya melalui sebuah proses pembiasaan. Jangan tiba-tiba hari ini bikin awik-awik, maka besok pagi dilanggar, Pak. Kenapa? Kan awik-awik ini adalah pemikiran. Sesungguhnya yang harus kita lakukan adalah membuat awik-awik yang merupakan intisari dari pembiasaan masyarakat gitu loh. Jadi kalau kemudian kita punya rancangan nih, kita akan buat awik-awik desa loh, yang isinya ini saja, ini, maka yang harus dilakukan adalah melakukan pembiasaan kepada arah awik-awik ini minimal 1 tahun. Masyarakat harus merasa itu udah hal yang biasa mereka lakukan, sehingga itu akan menjadi sebuah awik-awik. Nah ini yang kita harapkan bahwa pemerintah mau mendorong itu terbangun. Jadi bukan dengan cara keberpihakan pemerintah dengan sekian persen anggaran untuk pembangunan kebudayaan, bukan itu gitu loh. Bukan pada ranah itu yang kami harapkan. 10% misalnya dari anggaran desa silahkan boleh digunakan untuk pembangunan kebudayaan, bukan itu. Itu sama saja artinya kita membangun ampas lagi, sama saja kita membangun bajunya saja. Yang kami harapkan adalah bagaimana kemudian nilai budayaan itu bisa dimasukkan, terintegrasi di dalam sistem pembangunan desa. Dan itu tentunya yang bisa melakukan adalah kebijakan pemerintah daerah. Saya kira demikian, Dek. Lanjut mungkin Pak Kabinda untuk provinsi dan juga. Terima kasih, ya saya paham. Jadi saya sebetulnya menambahkan dari Mami Malik Hidayat dan sedikit sok Sasak ini, sok saya ngerti. Nah, jadi kembali pada awik-awik ini, saya suka berdiskusi dengan tokoh-tokoh adat. Ada namanya awik-awik tahu telu. Nah,
kemudian jadi watu telu itu yang salah dipersepsikan. Awik tahu telu ini dibagi 3, malah warnanya 3, ada warna putih, hitam, merah. Yang putih itu alim ulama, hitam itu adat, merah itu pemerintah, negara. Nah, sesungguhnya ini sudah dianalisis. Jadi kerjasama, titik temu antara alim ulama, negara dan adat ini dalam satu, namanya hukum. Maka dibagi 2, ada hukum negara, ada hukum agama dan hukum adat. Hukum adat ini dibikin oleh senegoro-goronya semua dalam konteks mengadu hukum siapa hukum yang berkuasa. Ternyata hukum adat dibuang. Ini caranya senegoro-goronya untuk divided impera di Indonesia waktu itu ya. Jadi adat itu sudah dibuang. Padahal adat itu simpul ikatan dari semua bangsa ini. Jadi dalam pertemuan itu ya, seperti pertanyaan Mbak Lilis tadi, bagaimana kerjasama pemerintah dengan adat? Nah, itu tadi titik temunya di hukum. Nah, dalam konteks hari ini atau sekarang itu ada namanya dikotomi hukum. Dari 3 hukum ada persaingan dalam 3 hukum ini. Kemudian ada degradasi hukum dalam konteks alam dan lingkungan ini, lingkungan hidup. Ternyata hukum negara tidak mampu mengatasi persoalan lingkungan. Nah, muncul hukum adat. Nah, jadi dominasi adat sudah mulai muncul dalam hal lingkungan hidup ini, alam dan lingkungan. Jadi adat yang ternyata orang-orang lingkungan hutan-hutan lebih peduli. Ya itu. Jadi itu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Baik. Tadi juga ada pertanyaan sebenarnya, mohon maaf tapi untuk penanya Bayi Fitriani yang menanyakan bahwa kalau memang ada hukum adat yang bisa menyelesaikan semua, ngapain juga ada negara? Mohon maaf, saya tidak akan melempar pertanyaan ini kepada narasumber karena memang kita tidak pada konteks itu. Diskusi kita hari ini memang membahas bagaimana adat ini mengelola sumber daya alam yang ada. Itu akan kita kolaborasi menemukan titik temu hukum adat dan juga hukum negara sehingga tercapailah sumber daya alam ini dikelola dengan berkelanjutan. Seperti itu sebenarnya, peran-perannya berjalan sesuai dengan peran masing-masing seperti itu. Kalau kita dari diskusi hari ini mungkin kita bisa menyimpulkan sedikit saja bahwa ternyata adat itu memiliki ikatan yang sangat kuat dalam pelestarian lingkungan karena mereka mengenal tadi ada 3 hal yang tidak bisa terpisah, yaitu ikatan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dengan alam, dan ini adalah satu kesatuan utuh yang tidak bisa kita pisahkan. Dan Pak Kabinda juga setuju ternyata ketika hukum negara tidak bisa menyelesaikan masalah apapun itu, entah itu kelestarian alam, entah itu sosial, ternyata kita bisa kembali kepada adat kita. Setuju kalau misalkan kita bilang adat ini bisa menjadi penguat NKRI, Pak Nggih? Ya, sip. Seperti itu diskusi kita hari ini sebagai pengingat kita juga bahwa ternyata bumi dengan segala apa yang ada di dalamnya termasuk sumber daya alam yang kita kelola, ternyata sesungguhnya kita sedang meminjamnya dari generasi kita yang akan datang. Jadi sudah tanggung jawab kita bersama untuk menjaga dan juga untuk melestarikannya agar nanti kita mengembalikan itu ke anak cucu kita yang akan datang, dia dalam kondisi yang sebaik-baik yang mereka terima. Setuju kalau kita bilang bahwa jagalah bumi, maka bumi akan menjagamu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam serial berikutnya.